Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Rafifti Salima dengan NRP 500122118 akan menjelaskan tentang EAS seismologi. Untuk nomor 1, tulis kembali pernyataan berikut. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan EAS berikut sendiri dan jika hasil pekerjaan saya sama dengan teman saya, maka saya bersedia diberi nilai 0. Kemudian nomor 2, hitung teoretikal amplifikasi untuk 2E1 per EN plus FN. Kemudian seperti ini, dan didapatkan perhitungan sebagai berikut. Lapisan 1 Fs1 sama dengan 300 meter per second, H1 sama dengan 20 meter, kemudian ρ 1 gram per cm kubik, kemudian amplifikasinya sama dengan 2%, kemudian lapisan kedua Fs2-nya sama dengan 600 meter per second, kemudian seperti ini, dan seperti ini. Kemudian N plus Fn sama dengan 2 per 1 plus R, di mana R adalah reflektansi pada batas antar lapisan. Kemudian 2E1 per 2 amplifikasi penuh tanpa refleksi. Untuk reflektansi R, menggunakan rumus sebagai berikut ini, kemudian disubstitusi berdasarkan informasi di atas, kemudian didapatkan hasil 2E1 per EN plus FN didapatkan hasil 1,191 dan untuk 2E1 per 2EN A sama dengan 1. Perbedaan refleksi di batas antar lapisan menyebabkan penurunan amplifikasi karena interferensi destruktif. Kemudian 2E1 per 2EN tidak mempertimbangkan refleks. Keduanya menunjukkan bagaimana transfer fungsi sistem bergantung pada frekuensi masukan. Keduanya sama-sama memiliki puncak resonansi pada frekuensi tertentu dan penurunan di luar titik resonansi. Jadi dua analisis dengan pertimbangkan disipasi energi, sementara 2E1 per 2EN mendekati pendekatan ideal. Berikut merupakan grafik yang diperoleh dari MATLAB. Untuk amplifikasi Babe, sebagai berikut, jelaskan pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tanah dengan amplifikasi 5% 15%. Pengaruh damping pada reflektansi. Damping menyebabkan disipasi energi mengurangi reflektansi R. Hal ini akan menurunkan nilai amplifikasi. Dengan kemudian tuh amplifikasi 5% dengan hasil 0,662 dan A 1,204 dan kemudian untuk amplifikasi 15% 627 dan A-nya 1,229. Pengaruh damping rendah 2% sampai 5%, energi lebih banyak diteruskan menghasilkan amplifikasi yang lebih besar. Kemudian damping tinggi 15%, energi lebih banyak terdisipasi. Merupakan grafik yang diperoleh dari MATLAB, yang ini merupakan 5% dan ini 15%. Kemudian nomor 3A, sebagai berikut ini soalnya. Hitung teoretikal amplifikasi menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 0,727 dan A 1,158. Kemudian menggunakan rumus yang sama untuk Fs1 sama dengan 100 meter per second. Kemudian untuk Fs1 sama dengan 200 meter didapatkan hasil sekian. Kemudian didapatkan kesimpulan sebagai berikut berdasarkan perhitungan di atas. Semakin kecil Fs1 amplifikasi meningkat. Dengan meningkatnya Fs1 mengindikasikan bahwa tanah dengan Fs1 rendah lebih rentan terhadap amplifikasi resonansi. Kemudian didapatkan yang ini merupakan 50 meter per second, kemudian ini 100 meter per second, dan ini 200 meter per second. Kemudian nomor 3B, hitung Fs30 masing-masing kasus. Hitung Fs30 masing-masing kasus. Untuk Fs1 sama dengan 50 sebagai berikut dengan diklasifikasikan tanah lunak. Karena Fs30 lebih kecil dari 175 meter per second, kemudian untuk 100 meter per second didapatkan hasil 136,36 meter per second, dan dapat juga sama dengan 200 meter didapatkan hasil 214,29 meter per second, dan dapat diklasifikasikan sebagai tanah sedang karena sebagai berikut. Karena kemudian nomor 4C 50 dan 100 meter. Kemudian kesimpulan apa yang bisa diambil berdasarkan tabel berikut ini diperoleh perhitungan sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan misalnya lebih tebal akan perkuat gelombang seismik. Hasilnya, ketebalan lapisan H1 mempengaruhi amplifikasi dengan lebih banyak lapisan menghasilkan amplifikasi yang lebih tinggi. Berikut merupakan 50 meter dan yang ini 100 meter. Kemudian soal nomor 4D, selanjutnya hitung Fs30 masing-masing kasus dan klasifikasikan. UI dan dapat dihasilkan 69,3 meter per second dan dapat diklasifikasikan sebagai tanah sedang. Kemudian H1 sama dengan 50 dengan hasil berikut dan dapat dikelola dengan 100 meter, didapatkan hasil berikut ini dan dapat diklasifikasikan sebagai tanah lunak. Peningkatan ketebalan lapisan tanah akan perbesar Fs30 yang dapat menghasilkan peningkatan kekuatan tanah. Kemudian nomor 5, berdasarkan informasi di atas seperti ini,
Maka tentukan FS30 dari FKSH12 dan klasifikasikan. Eh, Berdasarkan informasi yang dapatkan grafik sebagai berikut ini yang diperoleh dari MATLAB, kita menghitung fungsi amplifikasi teoritis 2E pada puncak frekuensi resonansi utama berdasarkan grafik 5B di samping. Puncak amplifikasi 5 Hz, amplifikasi teoritisnya sama dengan 5,5. Nilai amplifikasi teoritis menunjukkan bahwa pada frekuensi 5 Hz, tanah memiliki penguatan maksimum sebesar 5,5 kali terhadap energi masuk yang ideal sesuai dengan fungsi transfer 2E1 per EN per FN tanpa pengaruh disipasi tambahan atau heterogenitas lapisan tanah. 5B, tentukan theoretical soil amplification menggunakan hubungan empiris berikut. Oh, maaf. Itu untuk jawaban yang nomor 5B dan kemudian yang ini 5A didapatkan hasil seperti ini dan dapat dikategorikan sebagai tanah keras hard soil. Kemudian untuk 5C tentukan empirical. Didapatkan hasil seperti ini dengan grafik yang seperti ini. Pada frekuensi resonansi 5 Hz, amplifikasi di permukaan surface lebih besar dibandingkan borehole di gelombang. Perbedaan amplifikasi lebih signifikan pada komponen EW daripada NS yang mengindikasikan pengaruh orientasi struktur bawah tanah. Di frekuensi tinggi, amplifikasi menurun karena disipasi energi yang lebih besar di tanah. Dan perbedaan soil amplification dari perhitungan nomor B dan C. Berikut ini merupakan jawabannya. Em, plus Fn memberikan puncak resonansi lebih tajam dibandingkan data empiris. Karena tidak memperhitungkan efek disipasi energi yang kompleks, hasil ini menunjukkan bagaimana data lapangan dalam memahami respons tanah terhadap gelombang seismik. Sekian dari saya presentasi untuk soal UAS seismologi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.